Lalu gelas berisi air panas itu diteguk ya berkali-kali sambil ketawa hihihi tau kalian. Panas tuh Nadia air tuh ha. Nengok kejanggalan itu mereka semua langsung sepakat pikir, oh kesurupan Om Ardi nih. Laki-laki loh om kesurupan, bayangkan sama kalian. Langsung mama si Albi maju kan, kau ini siapa nih? Kenapa kau masuk dalam badan adik aku ha? Kenapa kau ganggu keluarga kami? Hei kata. Kalian tahu Om Ardi jawab apa? Namaku Dewi. Aku tinggal di loteng rumah ini. Aku gak berniat ganggu kok. Justru aku mau menjaga dia karena dia mau dijemput. Kata Om Ardi ini mau jemput. Hah? Apa nih maksud kau? Adik aku mau dijemput sama siapa? Kata mama. Dijemput sama jin yang sudah membawa nyawa anakmu. Dengar itu kaget lah habis semua Nadia. Kenapa nih? Kenapa jin itu mau jemput adik aku? Ada salah apa rupanya si Ardi ini sama kalian ha? Kalau memang betul dia udah bawa nyawa anakku, kenapa pula dia mau bawa adikku sekarang lagi? Kata mama sambil nangis-nangis. Oh aku nggak tahu ya. Tapi yang jelas aku di sini cuma mau menjaga Ardi dari hantu jahat. Jadi tolong jangan usir aku, kata si setan ini Wak. Dan tepat setelah berkata demikian, Om Ardi langsung pingsan. Dan karena mereka semua masih penasaran dan ketakutan Wak, akhirnya malam itu nenek ini langsung menggelar pengajian secara dadakan, tau kalian. Yang ada di sana kami kumpulkan ngaji kami semua. Dan selain itu Mama Albi juga nelpon ustadz kenalan dia namanya Pak Rahmat. Nah nggak lama kemudian Pak Rahmat datang juga Wak di malam itu dan mereka langsung berdoa bersama. Dah doa lah ini kan, satu keluarga inti aja tuh. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja dan dia, tapi di tengah-tengah pengajian berlangsung, tiba-tiba gantian Wak. Genteng rumahnya nenek yang bukan bunyi aja, begoncang genteng itu macam lagi gempa. Karena takut mereka betulan gempa kan keluarlah semua nih dari rumah Wak, semuanya. Dan pada saat mereka keluar itulah Wak, di sana mereka melihat semuanya, aku juga lihat ada begu ganjang yang lagi berjalan di atap rumah nenek. Padahal mama bapak aku belum sempat tuh cerita kalau Om Faris nengok begu ganjang dekat rumahnya, belum sempat. Ya orang fokus ke Om Ardi dulu kan. Ini ada begu ganjang dekat atap rumah neneknya. Belum sempat mencerna semua keanehan yang terjadi ini Wak, mereka lagi-lagi dikejutkan dengan apa? Kemunculan sosok berdaster putih yang punggungnya berlubang besar. Sundal bolong, ya Allah jarang kita dapat hantu sundal bolong di KHW kan. Ada sundal bolong dekat cerita nih, tau kalian. Ditampain dua makhluk sekaligus ya, takutan lah kami semua. Langsung masuk kami beramburan ke dalam rumah nak. Dan pada saat itu juga lah keluarga Albi baru notice nih, sepertinya sundal bolong yang baru datang tuh itulah si Dewi tuh, yang sebelumnya sempat ngerasukin Om Ardi tuh, kayaknya dia tuh. Dan dari dalam rumah kalian tahu apa? Kami semua dengan jelas bisa mendengar suara injakan kaki begu ganjang sama ketawanya si Dewi itu. Bayangkan sama kalian. Makin kuat lah baca doa kami, makin gede lagi suara kami baca doa kan. Dan barulah alhamdulillahnya perlahan-lahan suara itu pun hilang. Wah, macam mana lah mencekamnya tuh suara kau keluarga kau Albi. Ini banyak yang ngalamin, ada nggak aku aja, mama, bapak, tante, om aku dua lagi ada Pak Ustadz tuh juga Tapi memang walaupun pada saat itu situasi sudah mulai aman Wah, Albi sama keluarganya masih dibuat penasaran nih dengan semua hal yang sudah menimpa mereka belakangan ini. Iyalah, nggak pernah ya kami kesurupan, nggak pernah kami nampak begu ganjang, terus abang aku meninggal mendadak pula lagi tuh, dan dia kan nggak masuk akal tuh penasaran kami ini kenapa gitu. Mereka terus bertanya-tanya kenapa ada begu ganjang, kenapa sosok Dewi sundel bolong ini tiba-tiba muncul, dan apa mereka ini ada hubungannya dengan kematiannya Bang Bayu. Banyaklah semua pertanyaan dalam pikirannya si Albi dan keluarganya kan Wak. Dan untuk menuntaskan rasa keingintahuan itu Wak, mamanya Albi ini pun akhirnya bertanyalah sama Pak Rahmat, Pak Ustadz tadi itu Pak, ini ada apa nih Pak? Tahu kalian Pak Rahmat jawab apa? Disitulah akhirnya terungkap sebuah kisah di balik kemunculan dua makhluk mengerikan ini dulu Wak. Pada saat itu Pak Rahmat ini menjelaskan bahwa Dewi si sundel bolong tadi adalah sosok yang sudah menghuni rumah nenek ini sejak lama ya. Nah ceritanya ternyata Wak, sebelum rumah itu dibeli sama nenek, rumah ini tuh dulunya merupakan rumah sakit jiwa yang beroperasi tahun 95 sampai 98. Nah terus sosok Dewi ini ternyata merupakan salah satu pasien di rumah sakit jiwa itu Wak. Dan setelah beberapa saat menjadi penghuni di rumah sakit jiwa itu, entah kenapa dia ini pun memutuskan untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Terus nggak lama setelah Dewi ini meninggal, RSJ itu pun langsung berhenti beroperasi. Hingga akhirnya tahun 2000 barulah nenek ini datang dan membeli rumah itu. Waktu itu tanah yang dibeli sama nenek dibangunlah sama rumah.
dibangunlah jadi rumah gitu. Pada saat itu Pak Rahmat ini meyakinkan mereka sekeluarga bahwa memang betul Dewi adalah penghuni lama di rumahnya nenek. Persis lah kan macam yang dibilang sama Dewi tadi, Wak, nggak tipu-tipu. Dewi kan bilang gitu, aku penghuni lama katanya. Dan meskipun Pak Rahmat tahu kisah dari sosoknya Dewi, Wak, entah kenapa dia ini nggak tahu nih alasan dibalik kedatangan Begu Ganjang di rumahnya nenek. Dewi ini saya tahu siapa, tapi Begu Ganjang nih kenapa dia berkeliaran ke rumah nenek, saya nggak tahu. Akhirnya Pak Rahmat yang tanya balik, cobalah kalian ceritain dulu ke saya apa yang terjadi sebelum si Begu Ganjang itu datang. Nah, disitulah mamanya Albi gantian menjelaskan semua dari A sampai Z, termasuk keisengan Bang Bayu tadi, Wak. Jadi gini Pak Ustadz, tak diceritain. Dan setelah mendengar penjelasan itu, Pak Ustadz pun langsung menyarankan supaya mereka itu, Wak, betul, mendatangi rumah almarhum yang benderanya sudah dicuri sama Bang Bayu. Pada saat itu Pak Rahmat ini yakin dia seyakin-yakinnya kalau gangguan Begu Ganjang ini pasti ada hubungannya dengan pencurian itu gitu. Dah akhirnya singkat cerita, Albi, mamanya dan juga Om Faris kembali lagi mendatangi rumah si almarhum. Tadi kan Albi memang sempat mau ke sana besoknya kan. Nah inilah datang bertiga, bukan cuma si Albi sama Kenny aja. Dan kali ini ada orang, Wak, di rumah. Mereka disambut sama seorang nenek-nenek atau opung gitulah yang kurang lebih usianya 60 tahunan dia. Tanpa berbasa-basi, mamanya Albi pun langsung menceritakan maksud kedatangannya. Gini, opung, tang ceritain lah sama mama. Dan kalian tahu waktu itu opung jawab apa? Dengan tersenyum sinis, opung itu bilang, jadi anakmu sudah diambil sama Begu punya aku. Itu langsung, jadi anakmu sudah diambil sama. Aduh, opung enteng kali opung ngomong kayak gitu. Iya opung, saya mohon maaf sekali atas perlakuan anak